Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dan Shalom. Ibadah sore hari ini merupakan minggu terakhir dari bulan September. Kita kembali bisa beribadah dan juga bisa belajar akan firman Tuhan. Masih tetap tema yang sama, itu tentang kebenaran, namun mengakhiri tema ini dan mengakhiri bulan ini kita akan merenungkan subtema, yaitu miliki cara hidup yang benar. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau kembali sore hari ini Tuhan. Betapa kasih-Mu nyata atas hidup kami, sehingga kami bisa kembali bersama-sama menikmati ibadah. Kami juga bisa menikmati firman-Mu, nanti akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, mari sertai kami sementara kami mendengarkan firman-Mu. Juga Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa diberi pengertian akan firman yang bisa kami dengar, sehingga apa yang kami dengar tidak akan menjadi sia-sia, namun Tuhan bisa berdampak dalam hidup kami, dan kami juga nantinya bisa mempraktekkan dalam keseharian hidup kami untuk bisa berdampak kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka hati untuk Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dasari tema ini, yaitu sekali lagi tema kita, yaitu miliki cara hidup yang benar. Sebagai dasar firman Tuhan dari tema ini kita baca di 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunjukkanlah tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya
Dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Sehingga hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu berturut-turut kita telah merenungkan, belajar daripada firman Tuhan tentang hidup dalam kebenaran. Namun, jikalau kita tidak memiliki kebenaran itu sendiri, sangat mustahil kita bisa menjalankan atau hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yesuslah sang kebenaran serta sumber kebenaran yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kitab suci atau Alkitab yang kita miliki menjadi tuntunan bagi kita untuk memperoleh kebenaran itu. Karena itu kita harus punya niat dan kerinduan setiap hari. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab. Di mana kita bisa mendapat pengetahuan dari Amsal 23 ayat 23a berkata bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Belilah kebenaran artinya dapatkan kebenaran atau miliki kebenaran itu sendiri. Salomo di sini tidak menjelaskan berapa harga yang harus dibayar demi mendapatkan atau memiliki kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa atau tidak didapatkan melalui harta atau uang Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Alkitab menulis bahwa Yesus Kristus adalah firman dan kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu bisa membaca di Yohanes 1 ayat yang pertama bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 6 juga berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu cara untuk kita bisa memiliki hidup dalam kebenaran, memiliki cara hidup yang benar, kita harus mau meninggalkan zona nyaman dan berani kehilangan apapun demi kebenaran. Sekali lagi, kita harus meninggalkan zona nyaman dan berani kehilangan apapun demi kebenaran. Dalam hal ini kita ditantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membeli atau memiliki kebenaran semahal apapun harganya. Sebagai contoh, umpamanya Bapak Ibu, pada saat kita sedang mengembangkan disiplin pribadi kita untuk menyimak firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan dan bersaat teduh, pada saat kita di dalam ibadah mungkin mendengarkan firman Tuhan atau dalam perenungan kita secara pribadi di rumah, di situ kita sudah membuktikan atau kita melakukan satu cara untuk kita bisa mendapatkan, memiliki kebenaran itu sendiri, atau di apa yang seperti diucapkan oleh Salomo, yaitu membeli kebenaran itu. Juga salah satu contoh Bapak Ibu, ketika kita memilih jujur sesuai dengan prinsip firman Tuhan, walaupun berat, artinya kita sedang
memilih atau membeli kebenaran itu. Pengorbanan kita untuk mendapatkan kebenaran itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian seberapa besar nilai kebenaran itu bagi kita. Daniel dan sahabat-sahabatnya berani kehilangan nyawa mereka dan berani berkata tidak demi mempertahankan kebenaran yang mereka sudah miliki. Kita bisa melihat di Daniel 1 ayat yang ke-8 bagaimana Daniel berkata bahwa dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya atau mengotori dirinya. Di sini dia ucapkan yaitu mengenai tawaran di mana dia harus suruh makan santapan raja dan minuman daripada raja itu sendiri. Namun Daniel tahu bahwa santapan itu tidak ada manfaatnya dan memang tidak berguna dan makanan yang tidak benar menurut iman dan percayanya kepada Tuhan. Sehingga dia menolak. Sekali lagi karena alasannya dia sedang mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Juga di pasal 3 ayat 16 sampai 18 bagaimana dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego ini mereka tahu bahwa mereka telah memiliki kebenaran itu. Karena itu ketika Nebukadnezar memaksa mereka untuk memuja dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, mereka menolaknya sekalipun mereka harus juga membayar harga dengan harus dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi sekali lagi orang yang sudah memiliki kebenaran tidak akan pernah menjualnya kembali karena memang harga yang telah dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri cukup mahal bagi kita yang telah mendapatkan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi corona ini selalu ada peluang untuk bertindak tidak benar demi untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dibutuhkan. Oleh karena itu kita harus sadar dan ingat, Yesus bukan hanya sumber kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi juga dia sumber dari segala apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Jadi tidak perlu kita harus mengorbankan, menjual kebenaran yang sudah ada itu demi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya sekali lagi kenapa saya berulang-ulang baca Alkitab, renungkan Alkitab, sebab ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak jawaban apa yang sedang kita gumuli. Termasuk di sini kita melihat firman Tuhan di Yesaya 55 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini juga ditegaskan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Dari kedua ayat ini kita bisa belajar bahwa bagaimana Tuhan mengajar kepada kita supaya kita bisa hidup dengan cara hidup yang benar. Bapak Ibu, mari kita taati, lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita dengan apapun. Sebab apa yang Dia janjikan itu akan tergenapi kepada kita yang selalu percaya kepadanya. Selanjutnya ada beberapa nasihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita bisa memiliki cara hidup yang benar. Di sini di 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya di sini kita diajar agar tetap kita memiliki cara hidup yang benar, berhati-hati dalam pergaulan. Ya, dunia kita sekarang memang dunia yang
di mana kita juga tidak bisa untuk tidak bergaul. Tetapi di sini firman Tuhan menasihatkan berhati-hati. Kenapa? Karena demi untuk mempertahankan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan dan terus memiliki hidup dalam kebenaran. Ya, tentunya saya harus mengawali dengan nasihat ini khususnya bagi anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Coba perhatikan nanti di 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan bahwa Samuel itu semakin besar semakin disukai Tuhan dan disukai sesamanya. Karena apa? Salah satu yang membuat Tuhan suka, senang kepada Samuel dan banyak orang suka kepada dia karena Samuel itu di dalam keseharian hidupnya dia tetap bergaul, termasuk bergaul dengan kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Tetapi Samuel tahu dan bisa memilah-milah mana dia bisa ikutin dari pergaulannya itu. Karena kita tahu di pasal yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya bagaimana kenakalan kedua anak Imam Eli sekalipun mereka pelayan-pelayan Tuhan dan juga teman daripada Samuel. Mereka sama-sama melayani Tuhan di bait Allah. Tetapi kedua anak Imam Eli ini anak-anak dikatakan di pasal 2 ayat 12 kalau tidak salah berkata mereka adalah anak-anak dursila. Anak-anak yang kasar. Bahkan menyedihkan lagi di ayat yang ke-22. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang ada di depan pintu kemah pertemuan. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya anak-anakku kaum muda, mari berhati-hati di dalam bergaul. Karena kalau kalian salah bergaul akan kehilangan anugerah Allah yang besar yang sudah menyelamatkan dan membenarkan kalian. Karena itu bergaul sebanyak-banyaknya. Tetapi bergaulah dengan orang yang benar, yang bisa membawa hidupmu dan tetap engkau bisa mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Samuel, dia semakin besar, semakin bertumbuh, diperkenankan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan dan juga disukai oleh sesamanya. Juga dalam pergaulan bukan hanya anak-anak muda, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kita banyak teman, banyak sahabat dan perlu itu bergaul. Tetapi juga penting bagaimana kita bisa bergaul dengan benar. Hari-hari ini, akhir-akhir ini yang paling kita kenang atau sering dilakukan ada wedangan atau reunian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bagus. Dan juga hak asasi siapapun untuk melakukannya. Tapi sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai istri, sebagai suami yang disatukan oleh Tuhan, mari kita hadiri, kita ikuti pertemuan itu, tetapi jaga hidup kita. Justru kita di sana bisa mempengaruhi dengan kehidupan yang benar sehingga dalam pertemuan itu ada orang-orang yang teman-teman, sahabat lama kita yang tidak hidup dalam kebenaran, justru kita bisa menjadi saksi di situ. Itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bahkan bukan hanya kebiasaan, tapi hidup yang benar akan hilang ketika kita akan hidup di luar daripada kebenaran atau dengan tidak berhati-hati bergaul. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nasihat firman Tuhan di Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Artinya kita bisa hidup dalam kebahagiaan dan selalu mendapatkan kepuasan. Dan sekaligus kita bisa mempertahankan kehidupan dalam kebenaran kalau kita punya rasa haus dan lapar akan firman. Ya tentunya dalam hal ini kita bisa dengan cara setia, taat untuk kita membuka Alkitab setiap hari. Karena sekali lagi kebenaran tidak bisa dicari di mana-mana. Untuk memiliki hidup yang benar juga
tidak akan bisa kita dapatkan dari mana-mana. Kembali kepada firman Tuhan atau Alkitab. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa memiliki cara hidup yang benar, Kejadian 39 ayat 7-8 berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuan itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Walaupun di pasal 39:10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu, yaitu istri Potifar, istri tuan daripada Yusuf itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Arti daripada firman Tuhan ini yaitu kita untuk bisa memiliki cara hidup yang benar harus berani menolak dan berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, jika kita jalani dengan benar, semua akan dipermudah oleh Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayatnya yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenali dan percayai dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai sumber kebenaran dan hiduplah dalam kebenaran. Ini beberapa nasihat firman Tuhan untuk menjadikan kita bisa terus memiliki cara hidup yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi pesan saya di akhir bulan ini, di akhir tema ini, kebenaran itu harus menjadi pokok utama, dasar utama di dalam kehidupan kita. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam keberhasilan, dan juga menjadi dampak bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup dari firman Tuhan ini, Amsal 11 ayat yang ke-19 berkata demikian, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengucap syukur buat firman yang sudah kita pelajari bersama-sama dan kita renungkan saat ini. Mari saya ajak berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan dari awal bulan ini sampai akhir bulan ini, di mana kami telah merenungkan berapa pengajaran firman-Mu mengenai kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan harus kami memiliki kebenaran itu sendiri. Bagaimana caranya kami bisa hidup dalam kebenaran dan hidup yang benar. Roh Kudus, mampukan kami, karena kami rindu setiap orang juga, khususnya mereka yang belum hidup dalam kebenaran dan ingin memiliki kebenaran itu sendiri, bisa mendapatkannya. Pakai kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu, mulai dari keluarga kami, bahkan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berdiri bersama-sama dan sambil mengangkat kedua belah tangan Bapak Ibu. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sore ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya janji dan berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.